kontennya udah bagus-bagus, nggak taunya ujungnya iklan. Kok Sam, kenapa sih ngiklan mulu? Kita bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe untuk support terus channel ini. Buat teman-teman yang follow The Woke Salaryman, ya ini salah satu akun yang kami suka juga baca komik-komiknya di Instagram. Mungkin kalian belum tahu kalau mereka juga punya podcast. Nah, aku suka sih dengerin podcast mereka, meskipun kalau dengerin podcast orang Singapura tuh kayak berasa lagi Zoom meeting sama regional. Oke. Saking seringnya kerja sama perusahaan Singapura ya. Iya, jadi Singlish gitu kan. Nah, mereka di beberapa episode yang udah lewat cerita tentang sponsor konten, dan menurut aku ini cukup relate karena kami pun juga sebagai content creator kadang-kadang ya mengeluarkan, bukan kadang-kadang ya, cukup sering ya mengeluarkan sponsor konten juga. Nah, mereka tuh dibahas sama orang di Reddit. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Reddit, ini kayak Kaskus lah, cuman di luar negeri sana gitu. Jadi ini forum bisa ngebahas apa aja. Jadi basically Woke Salaryman ini awalnya itu dari namanya aja woke gitu kan ya. Mereka suka ngasih pandangan yang berbeda lah dari pandangan orang-orang pada umumnya soal adulting. Dulu mungkin orang berpikir, oh harus kerja sampai hari tua dan segala macam. Nah, mereka salah satu yang ngomongin FIRE juga. Mereka salah satu yang juga salah satu foundernya itu dia udah FIRE, dan dia perjalanan hidupnya juga cukup menarik. Dia orang Malaysia, tapi dia sekolah di Singapura, akhirnya kerja di Singapura, dan dia berjuang lah kemana-mana naik sepeda, hidupnya sederhana, dan akhirnya dia udah FIRE lah di usia yang cukup muda juga gitu. Nah, jadi angle konten mereka juga cukup menarik. Mereka bahas tentang FIRE, tentang kita nggak boleh konsumtif, kita harus lebih mindful dalam spending dan segala macam, mengatur keuangan. Dan belakangan seperti media-media besar tentunya mendatangkan sponsor gitu ya, kalau sudah mulai banyak followingnya, mulai banyak brand yang juga mau advertise, mau kerja sama bareng. Nah, dibahaslah mereka di Reddit itu gitu. Ini Woke Salaryman makin lama makin nggak enak nih kontennya dibaca gitu, karena udah banyak sponsor konten gitu kan. Nah, jadi pas mereka dibahas di Reddit itu, ya di podcast mereka ini mereka memberikan tanggapan tentang sudut pandang mereka mengenai sponsor konten. Gitu. Link podcastnya di sini ya. Link podcastnya kita akan taruh di bawah. Oke. Nah, jadi dalam beberapa hal kami cukup relate ya. Kenapa? Sebagai sama-sama creator ya, iya, keuangan. Sebagai sama-sama content creator, kenapa menerima sponsor konten? Sebelum ngomongin sponsor konten ya, yang pasti kan namanya kita berkarya gitu ya. Kita kan pasti seneng ya kalau misalkan ada yang bisa mengapresiasi atau bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Yeah. Tapi tuh apakah salah gitu ya kalau kita menerima uang atas hasil karya kita? Sebenarnya sih kalau menurut kami ya sah-sah aja gitu ya. Cuman pastinya kita ada beberapa pertimbangan ya, code of conduct, beberapa pertimbangan dalam memutuskan mau ambil offer sponsor atau enggak. Karena jujur kami juga tidak mengambil semua offer yang masuk. Dan mungkin bisa dibilang cukup banyak ya yang ditolak-tolakin. Nah, alasannya apa, pertimbangannya apa, mungkin kita bisa bahas satu-satu. Oke. Iya, jadi memang banyak pertimbangan ya dalam kita memutuskan mau kerjasama atau mau ambil offer dari brand atau tidak. Yang pasti bisnis model kami berdua, bisnis model udah kayak bisnis miliaran rupiah ya omsetnya. Jadi yang pasti income kami berdua ini memang karena asal muasal kami bukan content creator, asal muasal kami adalah karyawan. Jadi memang pemasukan utama kami itu ya dari gaji karyawan gitu ya. Pada awalnya ya. Pada awal ya, dan memang sampai sekarang pun tidak pernah mengharapkan mengharapkan sosial media ini menjadi tumpuan satu-satunya gitu ya, atau ya intinya sosial media ini adalah platform kami untuk sharing, untuk cerita. Misalkan saya memang hobinya nulis buku, nulis cerita ya, makanya kalau dilihat di konten-kontennya saya banyak kan juga tulisannya. Ini sebenarnya kreatif outlet aja, sarana untuk penyaluran kreativitas. Tidak pernah alasan nomor satunya itu adalah untuk mencari uang gitu. Itu dari situ kami berdua udah sepakat gitu ya.
Ya itu kenapa juga makanya sampai sekarang ya YouTube-nya cuma satu gitu ya, karena kami merasa ya udah nyamannya kuatnya cuman produksi satu video per minggu. Iya, minggu lalu ada yang komen, bisa nggak sih uploadnya 2 minggu, 2 kali seminggu, karena tiap kali ngupload tuh pasti ilmunya daging semua banyak. Ya terima kasih sudah nonton tiap minggu, tapi ya untuk sementara waktu seminggu sekali aja, nggak sanggup. Iya, sanggupnya seperti itu, karena memang kami tidak pernah memang karena tidak dalam visi kami untuk membuat sosial media platform ini menjadi suatu business empire, bukan mau dijadikan sebesar-besarnya terus lalu hire banyak resources, tidak gitu, karena memang ya ini sebatas side project, sebatas menyalurkan kreativitas, sebatas sharing-sharing pengalaman aja, udah. Dan sebenarnya bukan berarti kami belum pernah coba bisnis model lain. Jadi waktu di tahun 2019-2020 itu awal-awal aku viral di Instagram, itu tentu banyak ya partner lah, calon-calon partner yang menawarkan, cobain yuk. Salah satunya nulis buku. Nah, nulis buku ini juga outlet yang kita coba dan cocok. Udah keluar buku lagi Probation yang di belakang. Akhir tahun ini mau keluar lagi 1 buku lagi. Tapi ada juga beberapa model kerjasama lain yang kita coba, dan along the way itu aku tuh merasa nggak comfortable. Kayak misalkan bikin kelas online. Yang aku tuh rekaman gitu ya, terus rekamannya tuh dijual gitu kan, online class. Nah ini bukannya belum pernah dengar, kan sekarang banyak yang bikin gitu ya, apalagi pas pandemi kemarin. Nah 2019-2020 tuh aku pernah diajak bikin rekaman kelas sama satu perusahaan lah, satu platform gitu. Terus di situ aku merasa kayak sebenarnya yang aku share ini juga sesuatu yang mirip-mirip sih dengan apa yang aku bisa share di Instagram, yang aku bisa tulis dan orang bisa dapetin dengan gratis. Kenapa ya di sini mereka harus beli gitu? Dan akhirnya jalanin itu juga merasa setengah hati, terus kayak tidak ada damai sejahtera gimana ya? Nggak kayak terus gue mesti ngapain ya biar ini ada value add-nya gitu. Apakah dari production value-nya apa gimana? Karena gue sendiri nggak believe in the product. Aku tuh percaya bahwa semua ilmu tuh udah ada di internet. Kalau kita rajin, kita nyari sendiri, ketemu pasti gitu. Bahkan ilmu cara ngilangin karat di sepeda atau cara ganti rantai sepeda pun ada kalau kita mau cari itu. Jadi I'm a believer in free education for all. Jadi ketika melakukan itu tuh kayak rasanya I'm cheating myself, my belief, and cheating my audience juga gitu. Itu yang masih I believe in strongly sampai sekarang. Dan ini bukan serangan ya buat teman-teman sesama creator yang punya kelas, punya model bisnis yang berbeda, silakan. Tentu saja nggak ada yang bisa mengatur gitu ya. Kalian mau apakan platform kalian, tapi ini cuma sharing aja. Jadi ini yang kami percaya kami lakukan dengan platform kami. Simply we just don't feel comfortable gitu ya. We don't feel like we are comfortable, dan ngerasa dengan kelas berbayar ini kok kita tidak memberikan value ekstra gitu ya dengan konten-konten gratis yang dibuat kami gitu ya. Terus pressure-nya kan beda ya. Kita ngerasa ini orang udah bayar nih, gue harus tambahin sesuatu gitu. Jadi akhirnya overthinking kayak production value-nya harus gue naikin. Gue harus sewa studio kali ya. Gue harus bikin script yang proper segala macam. Jadi kayak udahlah pusing gitu daripada kemana-mana. Kan basically saya hidupnya pengen santai, pengen main PS tiap hari. Jadi ya udah yang seperti ini sudah cocok buat kami. Ada juga yang minta gitu ya kelas konseling pribadi sama Kosem, sama Ciklau. 1 jam berapa bayarnya Ci kok gitu, apa jam-jaman gitu ya. Ini juga akhirnya jadi pressure ya gitu karena pernah jalanin beberapa kali. Pernah cobain ya beberapa kali. Tapi ya itu pressure-nya adalah kami juga bukan ya misalkan konselor, bukan profesional konselor, financial advisor, bukan professional financial advisor. Jadi benar-benar semua yang di-share di sini adalah experience gitu. Jadi kayaknya kalau ada orang mau bayar jam-jaman untuk untuk professional consultation, jadinya kami juga nggak nyaman sih gitu. Jadi serba salah dan harus kasih harga berapa juga nggak tahu gitu yang pantas gitu ya. Jadi akhirnya kami memutuskan kami nggak akan mengambil uang atau mencari revenue atau mencari pemasukan dari follower, baik itu kelas pribadi maupun itu kelas besar ya. Pokoknya kita nggak jualan kelas sama sekali. Kecuali jual buku ya. Ya jual buku ya, tapi kan buku kan bukan kelas ya. Kan kita memutuskan untuk tidak mengambil
revenue dari jualan kelas, baik itu kelas pribadi, privat, ataupun ya kelas besar. Pokoknya kita nggak jualan kelas sama sekali sampai hari ini. Nah tapi selain itu ada juga nih datang tawaran-tawaran lainnya dari brand gitu ya yang mau tap in ke konten. Akhirnya jadi along the way kami ketemu model kerjasama yang works buat kami, karena bagaimanapun juga sebagai channel ada cost operasional yang kami harus cover. Mic ini beli sendiri, ya kan, kamera yang dipakai yang gambarnya membuat gambarnya lebih terang. Coba kalian cek video tahun lalu pas ini masih direkam pakai kamera depan iPhone 11, buteknya beda sama ini gitu kan. Ini semua perlu di-maintain gitu kan, dan ya udah untuk cost tersebut as a business kita akhirnya dapat revenue dari kerjasama dengan brand-brand. Nah kami merasa ini kerjasama yang lebih make sense karena lebih fair karena apa yang kami offer ke brand-brand tersebut juga sesuatu yang tangible, our content's performance. Kita bisa melalui proses kreatif bareng-bareng, kita bisa discuss konten apa yang cocok kira-kira dari sudut pandang brand dan dari sudut pandang audience. Dan yang paling penting sih sebenarnya kalau kerjasama dengan corporate ini ya bisa diukur gitu ya. It's nothing personal, it's all business with them gitu kan. Maksudnya mereka cuma lihat, oh ya udah perform apa enggak kontennya, maksudnya perform tuh gimana ya, view-nya berapa banyak, yang komen berapa banyak, yang share berapa banyak, yang save berapa banyak, udah gitu. Sedangkan kan kalau kita bikin kelas kecil maupun kelas besar, personal ataupun yang besar gitu kan selalu nanti ini si A yang ikut kelas saya dia beneran mendapatkan sesuatu nggak ya gitu kan, karena dia udah bayar nih gitu, saya udah terima uangnya si A, kayaknya nggak enak ya gitu kalau si A sampai nggak dapat apa-apa balik dari kami. Itu tuh kepikiran banget. Tapi kalau dari brand kami nggak merasa seperti itu, karena oh ya udah si brand bayar sekian, habis itu kita buatkan konten yang tentunya sudah melalui proses TikTok dan approval, akhirnya pas di-upload ya udah mereka juga bisa lihat hasilnya, berapa banyak like, berapa banyak komen dan sebagainya. Kalau mereka senang ya mereka repeat, kalau ternyata kurang berkenan ya udah gitu, selesai. Nggak ada hard feeling, nggak ada ya nothing personal, selesai di sana. Dan having said that, juga nggak semua brand ya kami terima ajakan kerjasamanya, karena lagi-lagi kami merasa harus jagain kualitas konten kami sendiri. Misalkan ada suatu produk atau service A yang kami berdua tidak pernah coba, tidak pernah pakai, dan kami tahu bahwa ini jelas-jelas skema yang tidak menguntungkan, predatory, yang tidak menguntungkan kalian yang nonton. Yang ngapain kami jadi ambil bagian dalam mengacaukan keuangan kalian gitu kan, yang pokoknya tidak berfaedah lah ya kontennya, kami rasa nggak berfaedah, itu udah pasti kami tolak gitu ya. Jadi memang di screening benar-benar brand yang kami kenal, kami sendiri pakai, atau at least kami tahu, ngerti mekanisme brandnya ini, dan tahu ini tuh bagus, itu baru kami terima kerjasamanya. Jadi ya nggak semuanya ya kami terima. Balik lagi ke si podcastnya The Box Salaryman, mereka juga ada yang call out lah gitu di Reddit itu gitu. Sekarang karena ada sponsor kontennya bad, kontennya nggak bagus nih gitu, karena ngiklan banget gitu. Nah ini juga emang struggle kita nih sebagai content creator, dan kadang yang namanya brand juga nggak selalu sevisi gitu ya, nggak selalu paham apa konten yang kira-kira bakal perform dengan audiensnya Kosem. Kadang-kadang brand udah punya agendanya sendiri. Oh pokoknya kita harus ngomong begini, ini bulan ini kita bahasa komunikasinya ini, kolateralnya ini, pokoknya kalian ceplokin aja ke konten kalian gitu. Ya kami juga harus seimbangin ya antara request dari brand, antara kekuatan kontennya sendiri, dan apa yang jadi idealisme kami sebagai creator. Tapi memang mengerti banget bahwa kadang-kadang kita nggak bisa say what we want 100% when we're working with brands. Do sponsors make content bad? Nah ini kan sebenarnya ujung-ujungnya pertanyaannya seperti itu. Apakah konten yang bersponsor selalu jelek gitu, atau selalu bohong-bohong, atau selalu jualan? Nah ini menurut pengalaman kami pribadi sih nggak selalu ya, karena kan tentunya ya tadi itu brand yang masuk itu udah dikurasi, nggak asal masuk. Dan waktu kami buat konten itu yang buat kami sendiri juga gitu. Tentunya ada brief dari klien, dari sponsor, gitu. Tapi kami juga memikirkan konten apa ya yang kira-kira bermanfaat nih untuk yang nonton gitu. Karena kan kami juga mau ya kontennya itu dilihat
dan di komen dan perform gitu, nggak cuma sekedar ada di sana gitu, karena it will be such a waste of space and creativity buat kami juga gitu. Jadi ya memang kami berusaha sebisa mungkin untuk message yang dari brand itu dibalance dengan kreativitas dari kami dan apa yang valuable untuk viewer, untuk follower. Jadi nggak selalu, jadi apakah sponsor konten itu bad atau enggak ya, menurut kami sih nggak selalu ya, karena dan kalian lihat dan kalian kan lihat sendiri banyak iklan-iklan yang wow luar biasa keren-keren gitu kan. Kalau di Google, di YouTube, best TV advertisement itu banyak banget ya yang iklan-iklan tuh yang kreatif-kreatif banget gitu. Jadi nggak selalu sih sponsor konten itu bad. Intinya gitu ya. sama lah, it's a creative process also. Iya, it's a creative process also. Dan again, ya kalau orang sekarang kan bilangnya rezeki kenapa ditolak gitu ya. Maksudnya setelah kita kurasi gitu kan brandnya, oh ya kita ngerasa brandnya oke, produk yang ditawarkan oke, kami cocok, atau bahkan kami sudah pengalaman pakai brand ini bertahun-tahun, dan waktu mereka datang untuk ajak collab, ya why not gitu kan ya. Ini kan maksudnya rezeki kenapa ditolak, kan ada itu juga ya, kecuali yang ditawarkan oleh brand tersebut adalah membuat sesuatu konten yang bertentangan dengan belief kami. Nah itu udah pasti kami nggak terima. Iya, oke. Jadi kira-kira itu ya relationship kami sama brand dan bagaimana kami monetize channel ini. Balik lagi ke tadi kalau bilang gitu, kita berangkat dari karyawan. Kami berangkat dari karyawan kantoran. Kami tahu rasanya ngepas-pasin gaji tiap bulan. Kami tahu rasanya pelan-pelan gajinya merangkak dari single digit, double digit, jabatannya merangkak dari associate, manager, supervisor, dari VP, dari umbi-umbian sampai S-Melon gitu ya, meskipun bukan ini sih PNS sih. Jadi susah cari uang tuh kita ngerti gitu, kita ngerti gitu bahwa kalian teman-teman yang mungkin mayoritas karyawan yang nonton, we came from the same background as you guys. Meskipun kita sekarang udah fire, meskipun kita sekarang we are kind of abnormal gitu ya kondisinya, keuangannya gitu, tapi kita juga berangkat dari background yang sama. Dan having that background somehow shape our ethics untuk gimana kita struktur channel ini, gimana kita struktur Instagram aku, bahwa ya udah kita harus balance nih antara making money as a business dan sharing, adding value to the lives to our followers, the lives of our followers. Aku dan mungkin teman-teman di sini juga pasti ada yang pernah ngerasain gitu, berada di komunitas yang culty nih gimana ya bahasa Indonesia ya, kayak ya tipu-tipu lah intinya gitu. Sebenarnya memanfaatkan influensi leader ya. Betul, memanfaatkan influensi leader. Wibawa atau charmnya si leader ya. Iya, betul. Untuk keuntungan pribadi, ya kan? Kelihatannya dijual seakan-akan, oh ini kita bisa sukses bersama. Oh kamu kalau jadi member, kita bisa sukses bersama. Kamu juga bisa dapatkan sukses seperti saya. Asal kamu bayar. Asal kamu bayar gitu ya, member beli barang dan segala macam gitu. Kelas saya, kita beli pasti familiar dengan komunitas yang seperti ini. Ya mungkin ada beberapa yang baik gitu, tapi ada juga yang it's pure predatory dan itu jahat sekali, dan yang dimanfaatkan adalah orang-orang yang justru paling membutuhkan pertolongan. Paling nggak ngerti dan emang justru bener-bener paling nggak punya gitu ya. Betul. Se-clueless itu. Sepercaya itu sama si charismatic leader untuk ya inilah jalan keluar saya dari semua masalah dalam kehidupan. Inilah komunitas di mana saya dapat teman-teman, sahabat, tanpa sadar bahwa sebenarnya secara matematika dia justru sedang dibikin miskin oleh komunitas tersebut. Ini kita salah nggak yang ngomong kayak gini? Nggak apa-apa ya, karena kita nggak sebut merek ya, kita nggak sebut merek. Untuk yang berasa mohon maaf, tapi kita nggak lagi nyerang siapa-siapa. Ini cuma sharing aja bahwa saya pernah berada di 1-2 komunitas seperti itu, dan ini nggak hanya komunitas sekuler, komunitas keagamaan pun ada yang seperti ini. Dan saya nggak mau bikin komunitas yang seperti itu. Now that I have influence, now that I have your attention, a lot of people are looking up to us. Ya kami justru harus lebih hati-hati dan lebih bertanggung jawab dengan waktu dan atensi kalian. Jangan sampai kita sesat gitu lah. Betul, ya. Jangan sampai kita sesat, bikin aliran sesat, sekte sesat, memanfaatkan kalian untuk ikutin kita ke kemana nggak tahu gitu. Iya. Maksudnya gimana ya? Yang tentunya yang kami harapkan dengan konten kami, sharing-sharing pengalaman hidup kami bisa
bring value, kalian Yeah. bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kami, bisa jadi lebih baik Yeah. dari kami. Dan misalkan kalau kalian nggak dapat apapun juga, at least kalian nggak bayar untuk itu gitu Yeah. loh ya. It's free for you to follow. The It's only free thing you for lose to is your learn. time lah ya. Iya. Jadi ya udah gitu loh. Jadi kami nggak ada pressure gitu ya. Aduh nih orang udah bayar gitu ya, tapi dia belum belajar apapun, belum jadi lebih baik. Itu at least kami nggak ada pressure itu gitu ya. Udah bener-bener pressure, bener-bener tujuan kami create konten adalah untuk sharing pengalaman dan outlet creativity. Udah itu aja. Yeah. Ya, jadi apakah Kosem kedepannya akan terima sponsor konten dari corporate? Akan terima. Tentunya tadi ya dengan kurasi, dengan syarat dan ketentuan gitu ya, tidak semua diterima. Lalu apakah, ini karena masih banyak yang nanya nih, lalu apakah Kosem akan buka kelas konseling atau buka kelas berbayar mungkin? Karena saya mau diskusi banget nih sama Kosem one-on-one. Boleh nggak? Waktu saya mahal, mendingan saya main PS. Nggak, tapi jokes aside, it's all about me being responsible with your time and your money. Dan kalau misalkan saya nggak percaya saya benar-benar bisa add value di situ, mendingan saya nggak ambil. We leave it to the professional ya. Iya. Kalian butuh financial advice, please go to financial advisor. Ya, kalian butuh career counseling, mungkin go to career counselor gitu ya. Iya. Yang memang punya background dan punya degree di sana gitu ya. Memang dia seorang konselor, memang dia seorang advisor gitu. Or talk to mentors, talk to people that are close to you, orang-orang yang benar-benar ngerti kalian siapa. Karena dalam perjalanan karir saya sendiri, itu orang-orang yang benar-benar advice-nya valuable adalah bos langsung. Orang-orang yang sehari-hari ngeliatin saya kerja, orang-orang yang tahu saya ini terbuat dari apa gitu ya. Daripada pergi ke maksudnya orang-orang yang berbayar yang nanti gue mau nyebut coach salah lagi, nyebut apa salah. Pokoknya intinya cari advice dari orang-orang yang benar-benar kenal kalian. Itu menurut aku lebih ada value-nya gitu daripada yang lain. Gitu. Iya, intinya maksudnya carinya dari yang dekat dulu, dari yang gratis dulu gitu kan. Kalau emang udah nggak somehow tidak menjawab gitu kan, somehow tidak menjawab your burning questions, harus dapat bantuan yang lebih profesional. Ini soal karir ya, by the way. Ini apapun ya, karir, financial, menurut saya ya, relationship gitu ya, mungkin cari dari orang-orang terdekat dulu lah ya. Betul. Oke. Ya, semoga ini bisa sebenarnya nggak ada yang membuat keributan sih. Kami membuat video ini berdasarkan ingin sharing aja kali. Ingin sharing dan nggak ada yang tiba-tiba ngebahas Samuel dan Claudia di Kaskus atau di Reddit juga, nggak ada. Mudah-mudahan jangan ya. Tidak perlu publikasi yang seperti itu. Cuman kami merasa ini relate aja dengan kami sebagai content creator yang visinya kurang lebih sama nih dengan si The Walk Salaryman. Iya, karena intinya content creator banyak dan berbeda-beda dan semuanya model bisnisnya juga pasti berbeda-beda. Ada yang dari punya produk, bahkan ada yang dari jual kelas, ada yang jualan barang lewat influence-nya dia, ada yang jadi afiliator dan lain sebagainya. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Nggak ada salah, nggak ada benar. Semua punya bisnis model masing-masing. This is us, this is what we do, and we're sharing this to you to be more transparent, to be more open. Untuk kasih kalian juga semacam manual book lah on how to interact with our content, what to expect from Samuel and Claudia podcast dan konten-kontennya Kosem di Instagram. Betul. In the end, I think we need to educate ourselves juga, karena saya pribadi juga, saya pun seorang follower ya dari content creator lain. Jadi kan saya harus ngerti gitu bahwa content creator itu juga manusia gitu ya, dia bukan Tuhan, dia bukan dewa, pasti ada salahnya. Dan saya harus mengkritisi setiap konten-konten yang keluar dari content creator yang saya follow gitu ya, apakah ini sesuai dengan value saya, apakah ini add value to my life or not. Jadi ya ini buat saya pribadi di era dimana sangat mudah untuk dapat ilmu atau dapat teman dari manapun ya, dari sosial media itu ya, kita harus mengkritisi kembali sih ya. Jadi kan beneran nggak ini sesuai dengan value saya gitu ya. Maksudnya jangan sampai karena kan hal yang paling mengerikan adalah kita misalkan termakan ucapan atau janji manis seorang content creator gitu kan, ataupun pengajaran dia, terus ternyata yang di follow mungkin yang kita ikuti secara blindly gitu ya, langsung diikuti. Nah ini kalau misalkan amit-amit sampai ada kenapa-napa, kan ini sebenarnya bukan tanggung jawab si content creator itu gitu ya itu content creator hanya bikin konten gitu loh. Kalau misalkan kontennya itu nggak sesuai terus kita ikutin dan amit-amit kita kenapa-napa, itu adalah tanggung jawab kita sendiri gitu. Jadi harus kita sendiri mengkritisi juga sih, balik lagi ujung-ujungnya apakah ini konten ini sesuai, apakah ini bring value to my life,
kalau misalkan itu berbayar, apakah itu worth my money or not? You decide, you decide because it's your money, it's your responsibility. Ya, ujung-ujungnya uang lagi ya kita bahas. Ya. Oke, mudah-mudahan ini add value ke kalian. Thank you as always sudah menonton video-video kami. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Take care and stay healthy dan sampai ketemu minggu depan. Dadah.